sekarang kondisinya seperti apa? Kondisinya aku minta doanya aja gitu. Aku belum pasti ini apa, cuman ada benjolan di badan aku lagi yang dicurigain karena aku punya riwayat, jadi itu dicurigain. Tapi aku minta doanya aja, semoga ini bukan apa-apa ya. Minta ya. Sejak kapan tahu ada benjolan lagi? Hasil screening terakhir. Cuman kita harus kemarin kita udah mamograf, harus di ultrasound lagi, cuman menunggu waktu aku ke depannya hormonnya tepat baru kita langsung. Cinta yang membuatnya Cinta survive untuk menghadapi ini semua gimana? Karena aku yakin sama Allah dan aku yakin aku pengen sehat dan aku yakin banget doa mama itu menembus langit gitu. Jadi insya Allah sehat buat aku, doa semuanya fans aku juga sehat buat aku. Bismillah. Turki sudah melakukan operasi? Udah. Dan itu gimana hasilnya? Hasil yang setelah operasi sih alhamdulillah udah bersih, cuman sekarang kan pindah ya ke bagian atas ya, di bagian atas. Jadi karena cancer tuh begitu, jadi kita nggak bisa menjelaskan kalau cancernya habis di sini, nggak kemana-mana sebelum 3-5 tahun. Bismillah, aku minta doanya semuanya aja, insya Allah sehat ya. Iya, iya, minta doanya ya. Amin, amin. Mbak Cinta tasnya kebuka, Mbak Cinta. Tasnya kebuka, Kak Cinta. Kak Cinta, iya. Nyanyikan racun dulu. Kasih. Minta doanya. Iya. Kasih ya Kak. Oke, makasih. Pengobatan di Indonesia, Kak? Pengobatan aku harusnya balik ke Singapura, tapi ternyata masih belum bisa buka belum bisa buka lockdownnya Singapura. Jadi makanya sekarang aku jam 12 tutup nih, mau ke embassy, mau minta surat supaya aku bisa ke Singapurnya. Gitu. Saya sedikit dong cerita, kan sudah pulang ke Jakarta, apakah kondisi kesehatan juga sudah membaik atau gimana? Karena ini ada yang sedikit mencurigakan, makanya ini aku lagi minta izin supaya bisa ke Singapura gitu. Jadi aku lagi mau ke embassy sekarang, mau minta surat supaya dikasih. Gimana, Kak, di Turki? Iya. Kan tinggal di sana, dan Bella harus balik. Ada kendala nggak nanti balik lagi ke Turki? Kalau ke Turkinya sih udah open ya, jadi nggak ada masalah gitu. Cuman kalau untuk suami aku juga sebenarnya udah bisa kesini, semua orang udah bisa kesini karena kan kita udah nikah, jadi ada visa onsor, udah bisa. Cuman kemarin tuh aku duluan sih gitu. Oke, Mbak, tapi menjaga apa yang harus ke Singapura, berangkat ke Singapura ini ada yang kendala seperti apa sih Mbak Cinta? Kendala ke Singapurnya kan Singapurnya masih belum buka buat turis, panas ini bisa ngadem belum bisa buka buat orang luar masuk, dia masih benar-benar lockdown banget gitu. Jadi kalau misalnya sakit sebenarnya kan masih insya Allah masih bisa lah kita minta surat supaya kita dikasih rujukan untuk berobat, karena kan yang punya semua data aku kan di sana gitu loh. Karena ini mungkin kita mulai dari nol lagi. Kalau cancer itu dalam 3 tahun nggak kambuh baru kita bisa bilang itu survive gitu kan. Tapi kan ini 10 bulan tiba-tiba ada lagi yang baru. Aku belum, ya mudah-mudahan jangan lah ya. Cuman ini ada 2 cm dan satu yang agak membesar kelenjarnya, getah beningnya di sebelah kiri, jadi dicurigain sekali. Makanya aku berobat, mencoba untuk berobat lagi gitu. Posisi yang dirasakan itu di mana sih Mbak? Yang tadi Mbak bilang 1 cm numbuh lagi itu posisinya ada di? Posisinya di bagian dada. Iya, karena kan cancer kan kesitulah tempatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya taunya dari mana, kalau masih sakit dirasain punya benjolan dan itu sakit, itu bukan cancer. Kalau cancer itu benjolannya nggak sakit, tapi ketahuannya itu dari hasil screening. Makanya untuk yang punya cancer itu wajib screening 1 sampai 3 bulan sebenarnya aku kemarin. 3 bulan sekali screening, dan hasil screening yang sebelumnya sih aman-aman aja. Screening kesininya baru udah agak ada yang mencurigakan, tapi minta doanya lah ya. Apa yang dirasakan sih Mbak ketika akhirnya merasakan ada tumbuh lagi gitu loh, ada gejala lagi itu gitu loh? Gejalanya nggak berasa Mbak, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya sakit itu bukan cancer gitu loh. Kalau cancer tuh hanya imun aja yang dihajar, capek, lemes kayak gitu, makanya orang nggak pernah sadar kalau dia punya cancer gitu loh. Tiba-tiba drop dibawa ke rumah sakit, stadiumnya tinggi aja gitu kan. Makanya yang punya cancer biasanya, atau orang yang rutin mencek, dia akan cek terus-terusan per bulan. Kalau aku sih masih per bulan, kemarin setelah lewat 6 bulan dia baru per 3 bulan. Dan sekarang kayaknya aku harus rutin lagi per bulan untuk mengetahui seberapa besar gitu. Mbak, kemarin waktu di Turki itu pada saat jatuh merasakan sakit itu gimana sih Mbak? Apa yang dirasakan awalnya gimana tuh? Apakah kambuh dari hasil screening Mbak? Tetap hasil screening waktu itu yang perlihatkan ada yang mencurigakan di bagian perut aku, dan akhirnya itu harus dipotong.
Dan daripada kemana-mana ya, jadi harus tetap dipotong. Akhirnya kita potong dan udah dari bulan Juni ya aku terakhir operasi. Hasilnya aman semuanya, dan baru bulan inilah screeningnya yang ada yang mencurigakan lagi. Pak, suami sendiri ngelihat kondisi seperti ini gimana sih supportnya mungkin dari kondisi kayak gini? Karena suami aku gini ya, suami aku tuh selalu bilang, aku butuh kamu, aku pengen kamu kuat, kita punya keluarga gitu loh, maksudnya kita membangun keluarga, yuk semoga kita sampai kakek nenek tapi kita hidup sehat, kamu sehat, aku pengen aku sehat juga gitu. Jadi dia selalu bisikin ke kuping aku gitu kan, walaupun aku masih dalam anestesi ya, belum bangun, tapi aku masih antara bangun dan enggak, aku ngerasain kuat ya, I need you gitu lah. Berapa lama Mbak ketika waktu di Turki itu sendiri pengobatan gitu? Kalau operasinya sih kan cuma sehari gitu, cuman di rumah sakitnya 3 hari. Waktu itu aku minta pulang ke rumah karena agak deg-degan gitu kalau misalnya dirawatnya di rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya di rumah ya alhamdulillah kayak pikiran plong gitu. Nah ini kan jauh dari suami Mbak. Gimana? Apa nggak berobat di Jakarta gitu selama berkasnya dibawa? Ada yang harus aku jemput di Indonesia untuk melengkapi berkas aku gitu. Karena kemarin tuh aku bikin KTP online yang belum selesai dan aku harus datang untuk foto dan scan mata. Jadi mengharuskan aku untuk pulang. Kemarin tuh 8 bulan belum bisa pulang selain aku masih lemah. Kedua, suami belum berikan izin waktu itu, belum percaya karena takut aku pingsan, takut aku apa nggak ada yang jaga gitu. Jadi akhirnya pas udah dia yakin, oh ini udah nggak lockdown nih, ini udah ada visa onsor, jadi dia bisa nyusul nih, ya udah kamu berangkat. Yang dia takutkan aku pulang, dia nggak bisa sini, yang dia takutkan gitu loh kan. Ntar kalau kenapa-napa satu sama lain gitu kan, jadi nggak bisa bantu, itu yang dia takut. Berapa lama Mbak di sini untuk? Insya Allah ya, karena kan suami aku sakit ya, suami aku kerja gitu, dan dia juga harus rutin check up kan. Jadi insya Allah secepatnya aku harus kembali lagi ke Istanbul. Program anak sendiri gimana Mbak dengan kondisi seperti ini? IVF udah dijalanin, insya Allah kita mulai Februari. Kemarin tuh kita udah suntik hormon semuanya, insya Allah IVF-nya di bulan Februari kalau nggak ada halangan, doain.